Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa untuk memupuk rasa nasionalisme kita semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan untuk Ayla dipimpin dan kita semua berdiri. Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah pada aku, di sana aku berdiri, jauhan ibuku. Baik, selanjutnya Ibu mau absen ya. Siapa yang tidak berangkat? Yang disebutkan namanya beri dua kata. Dua kata. Ayla Azura. Khalid Mauludin. Siap. Latifah Tunisa. Alhamdulillah baik. Revan Dinansa. I'm ready. Sebelum ke materi minggu ini atau hari ini, kita ingat-ingat terlebih dahulu materi minggu lalu. Ada yang mau menyampaikan? Cundangan, silakan. Ya. Yang berarti berharap untuk menyelamatkan sifat Allah dapat mencegah seorang berbuat dosa. Sedangkan kerja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Oke. Gimana? Rasa takut itu seperti khauf, merupakan sifat orang yang bertakwa. Bertakwa di sini itu sekaligus seperti merupakan bukti iman kita kepada Allah, yaitu takut kalau amal ibadah kita tuh nggak diterima, takut taubat kita nggak diterima sama Allah, takut terjerumus kemaksiatan, takut disiksa di dunia dan di akhirat. Oke, takut kepada Allah ya. Baik, untuk materi minggu ini ada yang tahu? Ada yang sudah baca materinya? Oke, kita lihat ya. Oke. Di sini ada yang tahu? Gambar apa nih? Ada bapak dan ibu di sini buka makanan di meja makan ya. Kemudian ibu-ibunya belum masak. Belum masak. Terus gambar yang kedua ada bapak-bapak yang kena air dari yang naik mobil. Nah, bapak-bapak itu santuy ya, lagi istighfar, astagfirullahaladzim, sedang mengontrol emosinya supaya tidak marah. Nah, self control, kontrol diri. Kemudian ada nih anak kecil yang sedang main bola memecahkan kaca rumah. Ini ibu-ibunya mencoba untuk self control, kontrol diri ya. Terus ada lagi yang terakhir, ada yang sedang bertengkar, stop gitu kan, selesai gitu kan. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan godok, mujahadah, an-nafs dan syaja'ah. Ini bahasa Arab dari godok itu memarah, kemudian mengontrol diri, syaja'ah itu membiasakan diri untuk membela kebenaran. Dari pembelajaran ini yaitu, pertama, menganalisis manfaat, menghindari dari sikap temperamental atau godok, bukan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Orang tentang menghindari perilaku temperamental atau godok, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Yang ketiga, meyakini bahwa sikap temperamental atau godok ini merupakan larangan dan sikap kontrol diri berani dalam perintah agama. Kemudian keempat, menghindari sikap temperamental atau godok
dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Apa saja yang akan dibahas? Ada menghindari temperamental, membiasakan perilaku kontrol diri, kemudian membiasakan berani membela kebenaran. Ada yang tahu godop itu apa? Marah. Apalagi? Emosi. Terus? Kekerasan. Nyewotan. Nah, nih dari bahasa Arab bahwa godop itu dari kata godiba yagdibu godoban. Itu ya. Dari istilahnya, emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan. Nah, emosi yang muncul ketika tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak senang melihat orang itu sukses. Nah, itu secara istilah. Jadi orang yang sering sedikit-sedikit marah, berarti dia orang yang lemah. Lemah. Hamukan gitu kan, marahan. Apa sih penyebabnya dari sifat temperamental itu? Ada dua. Dari jasmani dan rohani atau psikis. Dari jasmani ini kelelahan yang berlebihan. Orang yang kerja keras, kurang tidur, kurang istirahat, maka dia memicu untuk marah. Bagaimana cara menghindari sifat marah itu? Yang pertama membaca. Bisa? Coba sama-sama Daud. Nah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah ketika kita sedang amarah, emosi, cepatlah baca ta'awudz. Mudah kan? Nah, selain ta'awudz ada berwudu. Kemudian kita kalau misalkan emosinya lagi ke kita lagi marah, ubah posisi. Ketika lagi marahnya berdiri, maka kita segera duduk. Ketika kita duduk, marahnya lagi duduk, maka kita segera berbaring. Nah, itu merubah posisi sehingga kita akan emosinya turun. Kemudian memperbanyak zikir, menyebut nama Allah gitu kan. Kemudian sholat sunnah dan diam. Daripada berkata kasar, lebih baik diam ketika kita marah. Apa manfaat dari menghindari? Manfaat dari kita itu tidak marah-marah. Kita dapat kekuatan jiwa lebih sehat, kemudian berpikirnya jernih. Kalau orang marah itu biasanya rasa gerusu ya. Beda dengan orang yang tenang atau tidak marah. Kemudian menjadi orang yang kuat. Tadi sudah disebutkan bahwa orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Tidak merugikan orang lain, akan mendapatkan balasan surga dari Allah, kemudian membawa kebahagiaan dan lain sebagainya. Banyak ya. Ini manfaat menghindari sikap marah. Itu kenapa kita itu harus bisa mengendalikan emosinya, supaya kita dikatakan orang kuat, dan tadi ada berbagai manfaatnya. Berikutnya ada mujahadah an-nafs, menumbuhkan sikap kontrol diri. Nah, apa nih menumbuhkan sikap kontrol diri? Kita lanjut. Nah, ada berdasarkan bahasa, ada berdasarkan istilah. Pengertian mujahadah an-nafs itu dari kata mujahadah dan dari an-nafs. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh, an-nafs di sini jiwa, nafsu diri. Secara istilah, upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri, menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Jadi apa yang dilarang oleh Allah itu kita betul-betul menekan untuk tidak melakukannya. Itu mujahadaan an-nafs. Saja'ah, menumbuhkan sikap pemberani membela kebenaran. Keteguhan hati. Berani itu keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang ksatria. Ksatria itu pantang menyerah. Tidak takut tantangan, tidak takut ujian. Nah, syaja'ah ini suasana batin seorang yang dirasakan dalam sikap lahiriah. Saya berani, Bu. Saya berani berpendapat bahwa dia itu tidak mencuri. Nah, itu membela kebenaran. Salah satunya seperti itu. Lawannya apa? Penakut, ya. Terus ya lemah, keras kepala, itu. Bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita? Berani menghadapi musuh di medan pertempuran. Ketika jihad gitu kan.
berani mengatakan kebenaran tadi. Kalau ada orang yang ngeprank pura-pura si A itu mencuri, padahal kamu mengetahui yang mencuri si B. Nah, itu harus berani mengungkapkannya. Nah, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah dibagikan. Mejanya diatur, silakan. Untuk 1, untuk 2, untuk 3, untuk 4. Pokoknya silakan tonton dulu ya sebelum mengerjakan. Gimana Panji, aman? Oke. Tulis nama sama kelompoknya ya. Kalau ada yang belum jelas, nanti tanyakan ke ibu ya. Godop atau temperamental. Godop itu dari isim masdar yang fi'il madinya ghadiba yaghdibu ghadaban. Secara istilah itu, godop adalah emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap sesuatu keadaan. Sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan dan perbuatan orang lain. Dr. Sayyid Muhammad Nuh berkata, marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Imam Nawawi berkata, marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian kepada seseorang. Ghadab itu lawannya ridho, menerima dengan senang hati, atau hilmun, al-hilm, murah hati, tidak cepat marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami akan menjelaskan tentang mujadaha an-nafsi, yaitu kontrol diri. Manfaat menghindari sikap marah. Yang pertama, dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan berpikir jernih. Yang kedua, dapat menjadi orang yang kuat. Ketiga, tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah surga. Yang kelima, menghindari kebencian dan permusuhan. Yang keenam, membawa kebahagiaan. Dan yang terakhir, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sebagai moderator, kelompok saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat atau hikmah tentang menghindari sifat temperamental, kontrol diri, dan membela kebenaran. Untuk perwakilan kelompoknya 1 orang, silakan untuk dikumpulkan ke ibu di sini. Sembari yang lainnya duduk di posisi masing-masing ya. Silakan beresin lagi. Nama kelompoknya udah ya. Makasih. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, ada yang mau memberikan apa nih? Resume atau tadi yang sudah dibahas itu apa? Yang mau mengungkapkan silakan. Apa tadi yang sudah didapatkan? Buat kita semua. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini, kita itu tidak boleh bersifat godop atau temperamental. Kemudian kita harus bisa membiasakan kontrol diri, menjaga emosi kita,
supaya kita tidak temperamental, kita harus saling menghargai terhadap orang lain ya. Kemudian apalagi? Satunya membiasakan membela kebenaran. Nah, siapa yang baik, siapa yang benar harus kita bela. Tentunya apa-apa yang kita lakukan demi kebaikan itu untuk apa? Untuk ibadah kita, supaya kita nanti balasannya adalah surga. Baik, Ibu mau mengetahui seberapa pemahaman kalian yang tadi sudah dijelaskan, sudah didiskusikan. Nah, sekarang nanti tulis nama kamu, nanti dijawab. Sini. Saya ayah kumpulan. Semuanya, dari baris itu dulu. Baik, terima kasih. Nanti kita ketemu di minggu depan dengan materi menerapkan al-kulliyatu al-hamsoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nanti. Oke, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.